Kita boleh cari dunia, cari harta, cari pangkat, cari jabatan, tapi letakkanlah dunia itu cukup dalam genggaman tangan, jangan simpan di dalam hati. Karena hati tempatnya diisi dengan zikir, ingat, takwa kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi bahagia. Kalau ada orang nanti merasa bahagia ketika hidupnya senang, maka itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Kalau ada orang nanti bahagia ketika ia berada pada zona komfort, zona nyaman, ketika keinginannya tercapai, ketika rencananya terrealisasi, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Apa perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan? Kalau kesenangan itu hanya disandarkan pada hal-hal yang menyenangkan saja. Sementara kebahagiaan yang sejati dalam Islam disebut sebagai sa'adatul hakikiyah, kebahagiaan yang sejati. Ulama lain menyebutnya dengan sa'adatul kamilah, kebahagiaan yang sempurna. Bukan saja disandarkan pada hal-hal yang menyenangkan, tapi juga disandarkan pada hal-hal yang menyusahkan. Semua bisa bahagia bukan slogan, tetapi suatu kualitas hidup yang bisa diterapkan. Semua bisa bahagia karena kebahagiaan adalah milik semua. Selama ini banyak orang yang memiliki anggapan yang keliru tentang kebahagiaan itu. Ada yang beranggapan bahwa orang yang hidupnya bahagia itu adalah mereka yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat dan jabatan. Ya memang ada ungkapan, uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Doi kami mantena ni rangi mate, mingga pun natina doi sitangga mate. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Karena apapun yang dikerjakan oleh manusia itu tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang petani mencangkul di sawah, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang nelayan menangkap ikan di laut, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang karyawan bekerja di kantor, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Bahkan seorang hamba melakukan ibadah, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Apapun yang dilakukan oleh manusia, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Sebenarnya semua orang itu bisa hidup bahagia. Semua bisa bahagia bukan mimpi, tetapi suatu kenyataan. Semua bisa bahagia bukan slogan, tetapi suatu kualitas hidup yang bisa diterapkan. Semua bisa bahagia karena kebahagiaan adalah milik semua. Selama ini banyak orang yang memiliki anggapan yang keliru tentang kebahagiaan itu. Ada yang beranggapan bahwa orang yang hidupnya bahagia itu adalah mereka yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat dan jabatan. Ya memang ada ungkapan, uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Doi kami mantena ni rangi mate, mingga pun natina doi sitangga mate ki. Tetapi ingat, ada ungkapan lain, tanpa uang orang sulit untuk bahagia, tetapi uang semata-mata bukan merupakan jaminan orang lalu jadi bahagia. Sekiranya kekayaan bisa membuat orang bahagia, maka Adolf Merkel, salah seorang terkaya dari Jerman, tidak akan bunuh diri dengan menabrakkan badannya pada sebuah kereta api yang sedang melaju. Sekiranya kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka Vargas, salah seorang presiden dari Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Sekiranya ketenaran atau popularitas bisa membuat orang bahagia, maka Michael Jackson,
salah seorang penyanyi terkenal dari Amerika Serikat tidak akan bunuh diri sampai mengonsumsi obat-obatan sampai overdosis. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke Maros. Benar? Kalau pergi di Maros, dapat lampu merah di pusat kota, lewati lampu merah belok kanan, itu jurusan Permandian Bantimurung. Di sebelah kiri lampu merah itu ada sebuah jalan. Apa nama jalannya? Jalan Bahagia. Kalau jalan dari Jalan Petarani sebelum tol belok kiri dapat kantor perkebunan. Sebelum kantor perkebunan ada jalanan masuk. Di jalanan itu ada sebuah lorong. Apa nama lorongnya? Lorong Bahagia. Saya mau tanya Ki, apakah orang yang tinggal di lorong dan jalan bahagia hidupnya pasti bahagia? Belum tentu. Sekiranya kebahagiaan itu berada di suatu tempat, maka tentulah seluruh orang di dunia ini akan menuju ke tempat itu mencari kebahagiaan dan tempat lain menjadi kosong. Sekiranya kebahagiaan bisa dibeli di toko, maka pastilah kebahagiaan itu akan habis diborong oleh orang-orang kaya dan yang lain tidak kebahagiaan. Ya ada toko namanya toko bahagia, tapi hanya menjual bahan bangunan, tidak menjual kebahagiaan. Jadi ternyata kekayaan, kekuasaan, ketenaran, tempat tinggal tidak bisa membuat orang bahagia. Apa yang membuat orang bahagia? Yaitu Allah dan dirinya sendiri. Kalau kita memiliki kendaraan dengan merek tertentu, kalau ingin nyaman menaiki kendaraan tersebut, maka tentu harus datang kepada pabrik yang memproduksi kendaraan tersebut. Atau paling tidak datang ke bengkel yang paling tahu seluk-beluk kendaraan tersebut, sehingga ia tahu onderdil apa yang harus diganti, spare part apa yang harus diganti, apanya yang harus disetting ulang supaya bisa nyaman menaiki kendaraan tersebut. Benar apa benar? Begitu juga kalau kita ingin bahagia sebagai manusia, maka kita harus datang kepada zat yang menciptakan manusia. Kalau ingin bahagia sebagai manusia, maka kita harus datang bertanya, curhat, memohon kepada zat yang paling tahu seluk-beluk kehidupan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab seorang tokoh sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengeluarkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitabnya yang sangat terkenal berjudul Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa seseorang bisa merasakan kebahagiaan ketika hatinya sampai pada makom atau level yang disebutnya dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah. Konsep ma'rifatullah Imam Al-Ghazali menggambarkan kualitas hati seseorang yang sampai pada derajat takwa. Takwa itulah yang bisa membuat seseorang meraih kebahagiaan. Itu sebab Allah berfirman, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung, supaya kalian bahagia. Makanya ibu-ibu, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu, kalau kau cari ke calon suami untuk anak-anak ta, carilah calon suami yang bertakwa dan berkepribadian. Setuju? Berkepribadian itu artinya punya rumah pribadi, punya kendaraan pribadi, kalau perlu kolam renang pribadi. Begitu juga kalau cari calon istri, jangan hanya melihat calon istri itu karena cantiknya saja, karena kecantikan itu bukan jaminan. Setuju? Yang bisa jadi jaminan adalah sertifikat, BPKB, dan SK. Dan ternyata tidak semua perempuan itu mandiri. Kenapa tidak semua perempuan mandiri? Karena ada juga yang BRI, BNI, BCA, Sulselbar, dan bank lainnya. Kriteria utama cari calon suami, calon istri adalah takwa, karena takwa merupakan pondasi untuk meraih kebahagiaan. Kita boleh cari dunia, cari harta, cari pangkat, cari jabatan, tapi letakkanlah dunia itu cukup dalam genggaman tangan, jangan simpan di dalam hati.
Karena hati tempatnya diisi dengan zikir, ingat, takwa kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi bahagia. Kalau ada orang nanti merasa bahagia ketika hidupnya senang, maka itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Kalau ada orang nanti bahagia ketika ia berada pada zona komfort, zona nyaman, ketika keinginannya tercapai, ketika rencananya terrealisasi, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Apa perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan? Kalau kesenangan itu hanya disandarkan pada hal-hal yang menyenangkan saja. Sementara kebahagiaan yang sejati dalam Islam disebut sebagai sa'adatul hakikiyah, kebahagiaan yang sejati. Ulama lain menyebutnya dengan sa'adatul kamilah, kebahagiaan yang sempurna. Bukan saja disandarkan pada hal-hal yang menyenangkan, tapi juga disandarkan pada hal-hal yang menyusahkan. Jadi kalau ada orang nanti bahagia ketika hidupnya senang, itu bukan kebahagiaan, itu hanya kesenangan. Kebahagiaan yang sejati karena pondasinya adalah takwa, ia bukan saja bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya senang, tapi juga bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya susah. Hidup ini kan cuma dua, Pak. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Ada yang lain? Ada yang lain? Hidup cuma dua, Bu. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, kita ulang. Kalau tidak senang, kalau tidak susah, kalau tidak susah, kalau tidak senang. Hidup cuma dua. Kalau tidak senang, susah. Dan sungguh sangat menyenangkan urusan orang-orang beriman ini, kata Rasul. Kenapa menyenangkan? Karena kalau mereka mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Kalau mereka mendapatkan kesusahan, ia bersabar. Jadi kalau mau bahagia, kalau mendapatkan kesenangan bersyukur, kalau mendapatkan kesusahan bersabar. Itu merupakan kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, situasi apapun yang kita hadapi, mau senang, mau susah, kita bisa merasakan kebahagiaan. Kenapa? Sudah dekat dengan Allah. Kebahagiaan apa lagi yang melebihi kalau kita merasa dekat dengan Allah? Bapak-bapak jangan iri. Menurut salah satu hasil penelitian, rata-rata perempuan itu umurnya lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Ada laki-laki yang umurnya lebih lama dari perempuan, tapi kalau dirata-ratakan, rata-rata perempuan itu umurnya lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Ibu-ibu mau tahu rahasianya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Rahasianya itu karena perempuan suka menangis. Jangan dipandang enteng itu menangis, Pak. Ternyata menangis itu sangat besar manfaatnya. Manfaat menangis yang pertama adalah air mata yang keluar adalah toksin beracun dari dalam tubuh. Jadi kalau kita menangis itu artinya mengeluarkan toksin-toksin beracun dari dalam tubuh. Manfaat menangis yang kedua adalah air mata yang keluar itu bisa membunuh bakteri di sekitar kelopak mata. Makanya di pagi hari kalau bangun tidur ada tai mata. Orang Makassar bilang cicak. Apa itu tai mata? Bakteri yang terbunuh oleh air mata yang keluar di saat kita tidur. Manfaat menangis yang ketiga adalah menurut para ilmuwan psikologi, berapa volume, berapa tetes air mata yang keluar, sekian beban hidup yang berkurang. Perempuan kalau ada masalahnya ia menangis, maka masalahnya sedikit berkurang bandingkan dengan laki-laki. Anak laki-laki sejak kecil dibesarkan oleh kultur atau lingkungan di mana ia tidak boleh menangis. Coba makin perhatikan, kalau ada anak laki-laki menangis pasti dimarahi sama orang tuanya. Kenapa kau menangis, cengeng kamu? Perempuan itu yang menangis. Maka anak laki-laki sejak kecil tidak terbiasa untuk menangis. Terbawa-bawa hingga dewasa. Ada masalah di kantor, ia tidak menangis, ia pendam. Ada masalah dalam pergaulan, ia tidak menangis, ia pendam.
Apakah masalahnya hilang? Tidak. Bertumpuk, terakumulasi. Makanya sering kita dengar, ada laki-laki mati mendadak. Karena itu sesamaku kaum laki-laki, menangislah. Dan paling bagus menangis adalah di atas sajadah, di sepertiga malam terakhir ketika melakukan sholat tahajud. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasul yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Sultan Mehmed II yang diberikan gelar sebagai Sultan Fatih sang penakluk karena bisa menaklukkan kota Konstantinopolis, pusat kerajaan Romawi Timur saat itu, sekarang bernama Istanbul di Turki, adalah panglima perang yang gagah perkasa di siang hari tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Tapi bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak sekarang kasihan tidak cepat meninggal biasa karena beban hidupnya terlalu berat. Karena saya perhatikan ibu-ibu sekarang memang tidak pergi di toko belanja, tapi 5 paketnya datang dalam 1 hari. Sebentar-sebentar ada misalnya orang berteriak di depan pintu, paket, paket. Tak bangka-bangka suaminya buka pintu. Tukang gojek bertanya, bapak suaminya? Dia bilang bukan. Ini pamati balik sini. Masuk ke rumah karena agak pusing kasihan. Dia bilang, mama agak sakit kepalaku, mau minum kopi, mana gula? Dia bilang istrinya ada gitu di dapur, cari sendiri maki. Yang mana ya gula pak? Mak, dia bilang itu yang di toples yang ada tulisannya garam. Kenapa isinya gula ditulis garam? Supaya tidak nak tahu ke semut pak kalau itu isinya gula. Tak liwa-liwanya ini mama. Dia bilang istrinya bapak yang tak liwa-liwa, periksa itu handphone tak, masa nomor teleponnya Jessica ditulis Junai. Bu, halo ibu-ibu. Rahasianya laki-laki itu kalau umurnya masih 20 tahun olahraganya main sepak bola. Kasain jibito. Tapi kalau umurnya bertambah 40 tahun, coba magi lihat olahraganya berubah. Apa itu? Main tenis lapangan. Kalau umurnya bertambah lagi 60 tahun, lihat maki olahraganya berubah lagi. Apa itu? Main golf. Jadi kesimpulannya bu, laki-laki itu makin bertambah umurnya, makin kecil bolanya. Makin kecil tuh kan, sepak bola kan besar bolanya kan ya, tenis lapangan lebih kecil, main golf lebih kecil lagi. Jadi laki-laki itu makin bertambah umurnya makin kecil bolanya. Ada suami punya pemahaman keliru, dia bilang rezeki Allah itu tergantung posisi tidur istri. Kalau sebelum keluar rumah bekerja, kalau posisi tidur istri menghadap ke kanan, maka suami keluar rumah harus belok kanan, karena itu pertanda rezeki ada di kanan. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kiri, maka suami keluar rumah harus belok kiri, karena itu berarti rezeki ada di kiri. Tapi kalau posisi tidur istri menghadap ke atas, maka suami tidak perlu keluar rumah karena rezeki sudah ada di depan mata. Bapak Ibu, jadi orang yang bertakwa itu bukan saja bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya senang, tapi juga bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya susah. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, situasi apapun yang kita hadapi, mau senang, mau susah, kita tetap bisa merasakan kebahagiaan. Imam Abu Hanifah itu justru merasakan kebahagiaan ketika dimasukkan ke dalam penjara dan dicambuk setiap hari karena menolak untuk menjadi hakim negara yang zalim.
Sehingga bagi Imam Abu Hanifah, sempitnya ruang penjara, ia justru rasakan laksana taman-taman di sorga, ayunan cambuk setiap hari. Ia justru rasakan laksana lambaian tangan bidadari. Kenapa? Pondasinya adalah takwa. Seorang tokoh sufi perempuan bernama Rabi'ah al-Adawiyah itu justru merasakan kebahagiaan ketika ia beribadah kepada Allah dengan dasar cinta. Sehingga syairnya yang sangat terkenal, ya Allah, kalau aku menyembah kepadamu karena mengharap surga, jauhkan surga dariku. Kalau aku menyembah karena takut kepada neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Aku menyembah karena aku cinta kepadamu. Dalam ilmu tasawuf, inilah yang disebut dengan konsep mahabbah, beribadah kepada Allah dengan dasar cinta. Sehingga solat, puasa, zakat, haji tidak dirasakan sebagai beban, tapi justru dirasakan sebagai kebutuhan untuk berjumpa dengan zat yang dicintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang paling bahagia di dunia? Beliau tentu saja adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Sampai-sampai beliau bersabda, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bisa kita bayangkan bagaimana itu bahagianya Rasul, sampai-sampai beliau berkata, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal faktanya Rasul tidur di atas pelepah daun korma. Pagi-pagi kalau bangun membekas di pelipi beliau. Kadang-kadang Rasul 3 hari tidak makan sampai perutnya diganjal dengan batu, tetapi beliau sanggup berkata, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ini semakin membuktikan bahwa orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah, ia bisa merasakan kebahagiaan dalam situasi apapun. Tapi jangan kita salah paham, jangan kita mengira Rasul itu orang miskin. Rasul itu orang yang kaya raya. Beliau memiliki onta terbaik di zamannya. Onta terbaik pada masa itu adalah kendaraan termewah di masa sekarang. Jadi Rasul itu adalah orang yang kaya raya. Beliau sering bersedekah. Beliau adalah orang yang kaya raya, tetapi memilih hidup sederhana. Yang dibilangin kalau begitu jangan makin jadi orang kaya, karena Rasul juga bukan jadi orang kaya. Kita jadi orang miskin saja. Kalau miskin bagaimana bisa bangun pesantren, bagaimana bisa bantu masjid, bagaimana bisa berinfak, bersedekah, berzakat. Jadi kita harus jadi orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan. Jangan jadi orang kaya yang bakhil, kikir, sibaku lantang kacikuro. Erukanga nyebaria daraya barang-barang karena pasarnya mangin itu marahnya. Kita harus jadi orang kaya yang dermawan. Jangan lalu suka bertengkar di hadapan anak-anak tadi rumah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah dan suci. Orang tuanya lah yang membentuk karakter mereka. Kalau ibu bapak terpaksa harus bertengkar suami istri, masuklah ke dalam kamar, kunci kamar, lalu bertengkar pakai isyarat. Jangan mengeluarkan kata-kata. Karena kalau kata-kata tak terdengar, itu akan memengaruhi pertumbuhan mental anak-anak. Pernah ada kejadian, Pak. Ada seorang siswa terlambat datang ke sekolah. Ditanya sama gurunya, kenapa kita terlambat, nak? Oh maaf Pak guru, saya terlambat gara-gara ayah dan ibu saya bertengkar di rumah. Apa hubungannya? Ayah dan ibumu bertengkar dan kau terlambat? Ada hubungannya Pak guru. Waktu ayah dan ibu saya bertengkar, ayah saya memegang sepatu saya sebelah kanan. Ibu saya memegang sepatu saya sebelah kiri. Mereka baku lempar pakai sepatu saya. Nyasar sepatuku di bawah tempat tidur. Lama saya cari baru saya temukan. Makanya saya terlambat datang ke sekolah. Jangan suka bertengkar di hadapan anak-anak. Ibu bapak, kalau mau bahagia, sekali lagi mendapatkan kesenangan kita bersyukur, mendapatkan kesusahan kita bersabar, dekatkan diri kepada Allah, rajin zikir, tingkatkan ketakwaan, karena orang yang bertakwa adalah orang yang bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibu bapak, mari kita menundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan taklim pengajian kita pada malam hari ini diberikan hikmah yang sebesar-besarnya oleh Allah, dan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami segenap jamaah Masjid Jannatul Firdaus mengadakan pengajian. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami hikmah, ibrah, pelajaran yang sebesar-besarnya dari pengajian ini. Jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang senantiasa menjalankan perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Ya Muqallibal Qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, jadikanlah hati-hati kami sebagai hati yang senantiasa ingat kepadamu. Berikan kekuatan kepada kami agar dapat mengamalkan ajaran-ajaran Rasulmu, ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Al-Quran, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kuatkanlah ketakwaan kami. Jadikanlah hati-hati kami senantiasa zikir ingat kepadamu, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa bahagia, karena bisa bersyukur di saat mendapatkan kesenangan dan bisa bersabar ketika mendapatkan kesusahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.